Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu nasab naik ke Tempo. Pak Alwi di ujung tanduk, Romel masih berdusta. Ini penulis tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Isu nasab batalnya silsilah klan Pak Alwi terus bergulir memasuki sudut-sudut kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Ulama Malaysia pun kini ramai membahas di YouTube tentang batalnya nasab Pak Alwi. Bahkan, ulama Malaysia itu telah membeli dan membaca kitab-kitab penulis, maksudnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tentang batalnya nasab klan Pak Alwi. Kini setelah kalangan pesantren tersadar bahwa Pak Alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, kebenaran itu akan merambat dikonsumsi oleh kalangan elit negeri ini dengan dimuatnya isu ini dalam majalah nasional sekelas Tempo. Dalam edisi 8, 14 April 2024, majalah Tempo, liputan khusus Idul Fitri, mengambil judul cover Obral Gelar Habib. Dalam halaman opini, Tempo mengambil judul opini perbudakan spiritual tentang otokritik Mukhtar Lubis terkait karakter masyarakat kita yang memiliki ciri-ciri diantaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Hal itu bisa dilihat dari pemujaan mereka kepada yang dianggap sebagai Habib keturunan Rasulullah SAW. Majalah Tempo telah menggunakan 2 tanda kutip untuk kalimat keturunan. Menurut penulis, 2 tanda kutip itu mengandung arti yang menandakan bahwa redaktur itu sudah tidak percaya, minimal ragu lah, terhadap definisi yang selama ini diyakini untuk seorang Habib. Di halaman 54, Tempo mengulas penelitian penulis tentang nasab Habib Pak Alwi dengan judul Penelitian Imaduddin Usman, mengungkap dugaan terputusnya nasab Habib di Indonesia. Beradu kitab rujukan dalam laporan itu, Tempo mengungkapkan kesimpulan penulis bahwa para Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai nama anak Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab primer atau yang paling mendekati seperti kitab Tahdhibul Ansab 437 Hijriah, Asy-Syajaratul Mubarakah 597 Hijriah, dan Al-Fakhri 614 Hijriah. Nama itu baru dimunculkan dalam kitab kalangan Balawi sendiri, yaitu Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah. Dalam laporan itu juga Tempo memuat pendapat Romel Abbas, sang pembela setia Pak Alwi. Romel kembali membuat framing dan kedustaan. Framing yang dimaksud diantaranya tentang bahwa penulis merujuk kitab versi modern saja yang ada campur tangan editor. Ia pikir pentahkik kitab-kitab nasab itu tidak jujur seperti pentahkik Pak Alwi. Romel tidak menunjukkan satu bukti pun mana kitab versi cetak dari kitab-kitab rujukan penulis yang tidak sesuai dengan manuskrip aslinya. Kalau kitab-kitab yang ditahkik kaum Pak Alwi, penulis sudah beberkan bukti banyaknya interpolasi dan perubahan di sana-sini. Itu menunjukkan bahwa ulama Pak Alwi tidak dapat dipercaya ketika mentahkik kitab atau meriwayatkan tentang nasab dan sejarah mereka.
Tetapi kitab-kitab rujukan penulis seperti kitab Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Muntaqilatut Thalibiyah, Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Fakhri, Al-Asyili, Ats-Tsabat, Tul Mushan, dan Umdatut Thalib adalah kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan para ahli nasab dunia saat ini. Jadi sangat sulit untuk menuduh kitab-kitab itu dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Rumel tidak tahu jika seluruh tulisan penulis yang telah penulis cetak sudah penulis serahkan kepada wartawan Tempo. Artinya seluruh narasi berkelit apapun ala Rumel Abbas sebenarnya Tempo sudah punya jawabannya. Tetapi sebagai media profesional tentunya Tempo harus memberikan keseimbangan informasi untuk pertama kali ini, termasuk tentang klaim tercatatnya nama Ubaidillah dalam naskah kitab Arba'un dan Al-Mawahib yang dinisbatkan kepada Ali bin Jadid, wafat 620 Hijriah, yang diklaim Rumel Abbas, ditulis tahun 611 dan 636 Hijriah. Dua naskah itu sampai hari ini tidak berani dikeluarkan Rumel. Kenapa? Karena jika dikeluarkan akan langsung terlihat publik bahwa naskah itu baru ditulis sekitar 55 tahun yang lalu. Angka tahun yang ditulis memang 611 dan 636 Hijriah. Tetapi angka itu sekedar dicantumkan oleh penulis naskahnya. Jikapun itu karya asli Ali bin Jadid, maka ia tidak akan menulis nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, apalagi Ubaidillah. Kenapa? Karena leluhur Ali bin Jadid namanya Jadid bukan Abdullah. Nama Abdullah itu nama tambahan tahun 877 Hijriah dalam manuskrip kitab As-Suluk versi Mesir. Sedangkan manuskrip versi Paris tahun 820 Hijriah, nama Abdullah ini tidak ada. Jadi, jika ada nama Abdullah atau Ubaidillah yang disebut Nazilul Yaman dalam kitab Arba'un atau Al-Mawahib, dengan asumsi itu kitab asli tulisan Ali bin Jadid, maka nama itu tidak merujuk seseorang yang disebut leluhur Ali bin Jadid, apalagi leluhur Habib Ba'alwi. Tidak mungkin, kecuali dusta. Makanya Rumel tidak berani menunjukkan manuskrip itu. Mungkin akan langsung dicetak, lalu manuskripnya dihilangkan. Sepertinya kitab Tarikh Sambal itu demikian. Dulu mungkin bisa begitu, tapi sekarang tidak bisa. Tidak bisa, bos. Kita sudah antisipasi itu. Setiap cetakan kitab baru tentang nasab Ba'alwi setelah tahun 2023-2024 yang manuskripnya dari abad 5, 6, 7, 8 sudah pasti palsu. Ini wajib diingat oleh setiap muslim yang hidup di hari ini. Jika suatu masa nanti ada kitab sebelum abad 9 tentang nasab Ba'alwi yang dicetak, maka sudah pasti itu kitab palsu. Bagaimana jika tahun pencetakannya dimudahkan, misalnya ditulis dicetak tahun 2020? Tetap akan terdeteksi. Bagaimana caranya? Dengan melihat kajian penulis. Jika kitab itu tidak tercover dalam kajian penulis, maka dapat dipastikan kitab itu sebenarnya dicetak setelah tahun 2023-2024. Karena jika kitab itu memang sudah dicetak, maka tentu pembela Ba'alwi sudah menjadikannya sebagai dalil dan akan diletakkan dalam meja diskursus ini. Dusta kedua Rumel di majalah Tempo adalah tentang bahwa nama Ubaidillah telah ditulis dalam naskah kitab karya Abul Qasim An-Nafat dan Hasan Al-Alal
yang diklaim ditulis tahun 490 Hijriah. Kedua kitab itu tidak ada. Dan apa yang Rumel sampaikan di Tempo itu kedustaan belaka. Jika pembaca penasaran tentang Rumel untuk mengeluarkan kitab itu, tidak akan bisa. Nasab Ba'alwi dari dulu dibela dari referensi yang dusta. Seperti Ali Asyakron yang menyebut bahwa nasab Ba'alwi dicatat Ibnu Samroh yang wafat 586 Hijriah. Ternyata setelah dilihat di kitab karya Ibnu Samroh tidak ada Murtado Az-Zabidi yang wafat 1205 Hijriah menyebut katanya Al-Ubaidili yang wafat 437 Hijriah menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Setelah dilihat kitabnya Al-Ubaidili tidak ada. Alwi bin Thohir dalam Uqudul Almas yang kata Salim bin Jindan ia seorang perawi hadis nyatanya berdusta tentang bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebut gelar Al-Abah dan An-Nafat. Rumel Abbas pun demikian. Jika nasab Ba'alwi terus dibela dengan kedustaan seperti ini, artinya apa? Artinya nasab ini adalah bukan hanya nasab palsu, tetapi sudah masuk nasab palsu banget. Bukan hanya palsu tok, tapi ada bangetnya. Dan kepalsuan itu telah terbukti dengan hasil tes DNA mereka yang bukan J1. J1 adalah kode haplogrup keturunan Nabi Muhammad SAW. Sementara para Habib Ba'alwi ini dari 180 orang yang telah melakukan tes DNA, kebanyakan mereka adalah G. Artinya jangankan keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka keturunan Arab Aribah aja bukan. Nah, ini jelas. Jadi majalah Tempo sudah mengangkat isu nasab ini. Ini menunjukkan bahwa ini sudah jauh, sudah memenuhi seluruh pelosok negeri ini, bahkan merembet ke Asia. Negara jiran tetangga Indonesia seperti Malaysia sudah menelitinya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.